Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Heri, anak-anakku, dengan materi bilangan bulat untuk kelas 7 semester 1 di bab 1 juga, dimana bilangan bulat sudah kalian pelajari selama 2 kali pertemuan ya, dimana Pak Heri hanya menampilkan video. Sekarang Pak Heri akan sedikit membahas tentang pengertian dari bilangan bulat. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian ingat kembali waktu kalian kelas 5 atau 6 SD atau MI, kalian sudah pernah mengenal bilangan bulat. Sebelum kita mengenal bilangan bulat, pasti dari Bapak Ibu guru waktu yang mengajar di SD dan MI juga menyampaikan ada beberapa bilangan, yaitu yang pertama adalah bilangan asli. Nah, pasti tahu ya, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini diawali dari pasti bilangan dari angka 0. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lagi bilangan apa anak? Bilangan genap. Iya, bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, pasti kalian kenal dengan bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil ini akan dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Satu lagi, pasti kalian juga akan mengenal dengan bilangan prima. Ingat anak-anak, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, dari seluruh bilangan yang kalian ketahui ini, masih ada satu bilangan yang namanya bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini adalah bilangan yang anggotanya dari seluruh bilangan yang kita ketahui, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5. Sehingga di dalam bilangan bulat ini nanti di dalam bilangan bulat ada bilangan aslinya, ada bilangan cacah, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, dan juga ada bilangan prima. Dan satu lagi di dalam bilangan bulat juga ada bilangan negatif. Ya, kalau kita buat dari apa itu garis bilangan, nah kalau kita punya garis bilangan anak-anak, misalkan kita seperti ini, jadi garis bilangannya akan dipisahkan dengan angka 0 dulu, bilangan 0 dulu. Bilangan 0 adalah bilangan netral, dia tidak mempunyai bilangan asli atau bilangan genap, bilangan ganjil, dia netral ya. Sehingga kalau nanti di sebelah kiri namanya adalah bulat negatif, sebelah kanan juga namanya bulat positif. Tadi kalau kita di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, dan sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Perhatikan, yang namanya bilangan asli dimulai dari angka 1 dan seterusnya sampai ke sana, namanya adalah asli. Kemudian ada lagi bilangan cacah, mulai dari angka 0 sampai seterusnya, ini namanya bilangan cacah. Kemudian ada bilangan prima, ada bilangan genap, dan seluruhnya. Nah, semuanya bilangan-bilangan yang ada di waktu SD dan MI, baik di kelas 5 ataupun di kelas 6, itu semuanya ada di bilangan bulat. Sehingga bilangan bulat itu adalah bilangan yang mengadopsi yang anggotanya ada bilangan asli, bilangan cacah, genap, ganjil, dan prima. Begitu anak-anak. Nah, paham ya? Oke, kalau sudah ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, nanti penggunaan dari bilangan bulat ini banyak sekali kalian ketemukan, yaitu bisa di dalam suhu ruangan, kemudian iklim di suatu negara,
kemudian atau waktu kalau kita lihat kapal selam. Nah, di situ akan menggunakan beberapa komponen dari bilangan bulat pasti. Oke, sekarang di dalam bilangan bulat ini ada sedikit perbedaan kalau kita membuat garis bilangan anak-anak. Ingat, di dalam garis bilangan ya, bilangan yang semakin ke kiri. Nah, di sini ada kata-kata bilangan yang berada di sebelah kiri. Nah, ini nilainya akan semakin kecil. Sekali lagi, semakin dia ke kiri, maka nilai akan semakin kecil. Kita contohkan anak-anak ya, angka negatif 1 dengan negatif 4. Ini negatif 1 ini akan nilainya lebih besar daripada negatif 4. Begitu juga jikalau di sini ada angka 0, nah kita ambilkan angka 0 di sini. Angka 0 dengan negatif 1 besar mana, Pak? Besar 0. Negatif 1 karena letaknya di sebelah kiri. Begitu juga jika bilangan yang berada di sebelah kanan. Nah, tadi kiri, sekarang kanan. Kanan, maka nilainya akan semakin besar. Nah, paham ya? Ada pertanyaan? Nah, insya Allah tidak ada pertanyaan karena ini masih tahap permulaan, tidak begitu susah. Oke, jadi kalau misalkan ada contoh di sini, beri buat contoh ya. Ada contoh di sini, contohnya adalah tentukan posisi atau kedudukan. Nah, dari kedudukan adalah negatif 15 bla 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 dengan negatif 6. Nah, kalau kita ditanyakan adalah kedudukan, nah di sini adalah kedudukan. Maka di sini kalian bisa menjawab besar mana? Kalian bisa menggunakan dua tanda, yaitu masih ingat tanda yang pertama adalah tanda ini namanya kurang. Tanda seperti ini namanya lebih besar. Nah, sehingga kalau kita menentukan kedudukan negatif 15 dan negatif 6, mana yang sebelah kiri? Sebelah kiri ini adalah 15, negatif 15 sebelah kiri di sini. Sangat panjang, sehingga negatif 15 bisa kita tentukan dia akan lebih kecil daripada negatif 6. Misalkan lagi kita ada contoh. Di sini adalah 2 dengan 6 misalkan sama-sama. Nah, kalau seperti ini kedudukannya bagaimana? Bisa kita lihat 2 itu adalah di sebelah kanan dari 0, berarti dia nilainya semakin besar. Tapi 6 juga semakin di sebelah kanan, sehingga nilainya juga akan semakin lebih besar lagi, sehingga disimpulkan 2 itu pasti lebih kecil dari 6. Paham? Ada masalah ya anak-anak ya? Begitu. Jadi kalau kita menentukan kedudukan, besar mana sih, kecil mana sih? Ya. Atau lagi contoh lagi di sini. Ada di sini negatif 1 juta misalkan. Ya. 1 juta dengan angka 1. Ini tandanya seperti apa ya? Nah, bagaimana ini kedudukannya? Negatif 1 juta dengan 1. Wah, negatif 1 juta besar sekali Pak kalau itu nominal. Tapi ini di dalam matematika adalah ilmu pasti. Karena dia tandanya negatif, maka dia di sebelah kiri akan nilainya semakin kecil daripada angka 1. Tandanya adalah lebih kecil dari 1. Begitu. Paham ya anak-anak ya? Oke, dilihat dulu dari atas sampai bawah. Nah, dan yang pertama adalah pengertian bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu adalah bilangan yang anggotanya dari bilangan asli, cacah, genap, ganjil maupun prima. Ya, kemudian di dalam bilangan
bulat nanti akan mengenal adalah bilangan bulat negatif, di mana kalau nanti angka di sebelah kiri dari angka 0, karena kita batasnya adalah 0, itu akan nilainya akan semakin kecil. Begitu juga dengan angka di sebelah kanan dari 0, nilainya akan semakin lebih besar. Kedudukan seperti ini. Kita lanjut ya anak-anak ya. Yang kedua. Nah, ini atau ini dulu kita coba ya. Yuk kita coba untuk menjawab. Atau sini aja. Kita coba untuk menjawab di sini. Kita cobakan, kerjakan. Ini yang pertama. Tandanya negatif 3 dengan 5. Tandanya pasti lebih kecil karena negatif 3 letaknya di sebelah kiri dari 5. 12 dengan 27. 12 itu letaknya di kiri dari 27, berarti dia adalah tandanya lebih kecil. 0 dengan negatif 1. 0 itu letaknya di mana dengan negatif 1? Kalau kita lihat dari garis bilangan, di sini adalah 0, di sini negatif 1, berarti 0 itu sebelah kanan. Nah, ini adalah kanan. Sehingga 0 itu lebih besar dari negatif 1. 17 dengan negatif 15. Apalagi dengan berbeda tanda, pasti yang tanda positif pasti lebih besar. Negatif 36 dengan 42 sama juga. Semakin dia ke kiri atau negatif dengan positif dengan tanda berbeda, pasti nilainya akan lebih kecil dari tanda yang positif. Mudah kan anak-anak? Sangat simpel sekali ya. Very easy. Kemudian setelah itu mari kita lanjutkan kembali pada operasi ya. Di sini baru punya ada operasi di sini. Operasi penjumlahan. Kita bagi dulu. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan bilangan bulat sama hanya dengan operasi penjumlahan bilangan-bilangan yang lain, tidak akan berbeda. Cuman di dalam operasi bilangan bulat ini ada beberapa teknik di sini. Ya, di sini ada aturan yang namanya aturan pertemuan dua tanda. Di sini ada dua tanda. Pasti nanti kalian akan menemukan di sini. Supaya nanti kalian tidak bingung, kita sampaikan di awal. Kalau ada positif ketemu dengan positif, itu hasilnya pasti positif. Karena kita membahas adalah operasi penjumlahan, pengurangan, berkala pembagian, pasti akan ketemu dengan aturan pertemuan dua tanda. Kemudian ada positif ketemu dengan negatif, itu hasilnya adalah negatif. Kemudian adalah negatif ketemu dengan positif, berbeda tanda di sini ya. Ini adalah tandanya pasti negatif. Kemudian jika ketemu lagi negatif dengan negatif dengan posisi tanda yang sama, pasti hasilnya juga positif. Nah, tolong diingat-ingat, ini adalah pertemuan dua tanda, akan kita gunakan terus. Nanti aturan pertemuan dua tanda ini akan kita gunakan baik di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Tolong diingat-ingat anak-anak ya. Pasti waktu kalian di SD dan MI sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, contoh di sini baru punya contoh 2 ditambah dengan negatif 3. Bisa kita lihat, pasti kalian akan menemukan dua tanda di sana, yaitu tanda positif dengan tanda negatif. Di sini ada pertemuan dua tanda ini sangat kurang baik kalau kita lihat dari segi matematika. Maka dari itu ini kita buat sederhana dulu. Kita buat di sini biar sama anak-anak ya. 2, kemudian di sini 3. Yang berubah berwarna merah. Di sini positif ketemu negatif, kita lihat di sini. Oh, jadi negatif. Bayangkan sekarang 2 dikurangi 3. Kalau kita menggunakan garis bilangan anak-anak, mudah sekali.
Kalau kita menggunakan garis bilangan, di sini 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, dan 3. Kita lihat mulai dari 2 ya. 2 ini adalah tandanya positif, berarti dia ke kanan. 2, positif 2. Nah, positif biasanya tandanya tidak usah ditulis. Tapi kalau operasi penjumlahan silahkan ditulis. Kemudian negatif 3. Di sini. Berarti dia arahnya kemana? Negatif pasti ke kiri. Dari tadi 2. Nah, di sini ketemu dia 2. Kemudian dia ke kiri 3 langkah. Mulai dari sini 1, 2, 3, ketemunya di sini. Kalau ini ke sini, ini adalah negatif 3. Ketemunya adalah di angka negatif 1. Jawabannya adalah negatif 1. Boleh kalian menggunakan kata-kata hutang ataupun bayar, silahkan. Tapi di dalam matematika biasanya mengizinkannya menggunakan garis bilangan. 2 dikurangi 3 berarti masih kurang 1. Atau menggunakan garis bilangan, ke kanan 2 langkah, ke kiri 3 langkah, ketemu adalah angka negatif 1. Paham ya anak-anak ya? Oke, itulah salah satu contoh di dalam operasi penjumlahan. Nah, mungkin ini ada hal baru untuk kalian anak-anak. Di dalam operasi penjumlahan ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui, sifat-sifat dari operasi penjumlahan. Khusus banyak berlaku untuk operasi penjumlahan saja. Yang pertama adalah, ini adalah komutatif. Masih ingat ya, komutatif. Ini adalah, kata lain adalah pertukaran. Nah, di dalam pertukaran ini nanti ya, di dalam pertukaran, contoh di sini 2 ditambah negatif 5. Oh maaf, jangan pakai negatif dulu. Nah, 2 ditambah 5. Hasilnya nanti akan sama saja kalau kita balik, kita tukar 5-nya tadi kan 5-nya di belakang, sekarang 5-nya di depan, ditambah 2. Berapa hasilnya anak-anak? Pasti 7. Atau lagi yang kedua, di sini adalah 3 ditambah, negatif 3 ditambah 6. Apakah sama dengan 6 ditambah negatif 3? Hati-hati, ada apa anak-anak? Ada pertemuan 2 tanda, negatif ketemu positif. Jadi apa nanti? Jadi negatif, sehingga 6 dikurangi 3. Apakah sama? Negatif 3 ditambah 6. Negatif 3 ke kiri, 6 langkah lagi ke kanan, ketemu pasti 3. Hasilnya sama-sama dengan 6 dikurangi 3. Hasilnya 6 kurangi 3, jawabannya 3. Itu sifat yang pertama. Mudah ya? Nah, sifat yang pertama itu adalah pertukaran. Jadi kita bolak-balik posisinya, yang di depan jadi belakang, belakang jadi di depan. Boleh ya? Kemudian yang kedua, sifat-sifatnya adalah sifatnya tertutup. Apa ini artinya ya? Kok kayaknya kata-kata tertutup. Kok kenapa close ya? Tertutup ini artinya anak-anak, jika ada bilangan bulat dioperasikan penjumlahan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Hasil operasi penjumlahan masih bilangan bulat. Nah, bilangan bulat apa tadi? Bilangan yang terdiri dari anggotanya terdiri dari bilangan asli, cacat, genap, ganjil, dan negatif. Nah, contohnya di sini kita ambil contoh yang ada di atas saja lah. Negatif 3 ditambah 6. Kita perhatikan dulu, negatif 3 ini termasuk bilangan bulat enggak anak-anak? Termasuk ya, bilangan bulat.
Positif 6 termasuk bilangan bulat enggak? Iya, termasuk juga bulat. Negatif 3 tambah 6 sama dengan berapa tadi? Itu sama dengan 6 dikurangi 3. Berarti jawabannya 3. Angka positif 3 itu termasuk bilangan apa, anak-anak? Itu termasuk bilangan bulat. Sehinggalah dikatakan dia adalah tertutup. Nah, dikatakan sebagai tertutup. Hasilnya pasti juga bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah asosiatif. Masih ingat asosiatif, anak-anak? Nah, asosiatif ini nanti jika ada pengelompokan, di sini misalkan di sini ada negatif 5 ditambah 2 ditambah 1. Apakah sama hasilnya dengan, kita tutup di sini ya, negatif 5 ditambah 2 ditambah 1. Ya, kita tutup di belakang. Yuk kita coba ya. Yang di dalam tanda kurung, ingat matematika, kalau ada tanda kurung kerjakan terlebih dahulu. Negatif 5 ditambah 2 atau 5 dikurangi 2 dengan tanda negatif. Di sini adalah negatif 3, masih kurang 3 ditambah 1. Negatif 3 ditambah 1 hasilnya adalah apa, Nana? Negatif 2. Apakah sama? Nah, di sini kita kerjakan dulu. 2 tambah 1 berapa, Nana? 3. Negatif 5 ditambah 3. Bisa kita lihat hasilnya berapa ya? Nah, sama nggak hasilnya? Negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ke kiri 5, kemudian kembali ke kanan 3, sehingga kita ketemunya negatif 2. Sama kan hasilnya? Sehingga inilah berlaku hukum asosiatif. Oke, itulah istilah dari asosiatif. Pengelompokan dibolak-balik sama saja. Nomor 4 adalah ada unsur identitas. Ini ada kata-kata baru untuk kalian, unsur identitas. Ini maksudnya, Nana, adalah bilangan bulat ditambahkan suatu bilangan hasilnya tetap. Itu bilangan apakah dia? Jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan tertentu hasilnya tetap, yaitu adalah bilangan 0. Bilangan 0 atau 0. Kenapa kok 0? Iya, karena di sini Pak Heri tuliskan negatif 7 ditambah 0, hasilnya apa? Negatif 7. Sama kan? Bilangan bulat yang ditambah dengan satu bilangan hasilnya tetap. Itu namanya unsur identitas. Yang terakhir adanya inverse. Inverse ini kata lain dari lawan. 7 itu lawannya adalah negatif 7. Negatif 5 lawannya adalah 5. Itulah yang namanya inverse. Dan jikalau ini kita tambahkan, anak-anak, dari kedua inverse ini 7 ditambah negatif 7, negatif 5 tambah 5. Misalkan di sini ya, 7 ditambah negatif 7 pasti hasilnya 0. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya pasti 0. Jadi bilangan bulat yang ditambah dengan inverse-nya hasilnya pasti 0. Bagaimana, anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak kan? Berharapkan kalian tidak bingung dengan materi bilangan bulat. Padahal waktu di SD dan MI sudah kita bahas. Nih,
Oke, yang pertama adalah penjumlahan. Nah, ingat kenapa Pak Eri mengasihkan aturan pertemuan dua tanda di depan? Karena nanti akan kita gunakan terus. Yang penting kalian adalah mengerjakan bilangan bulat, mengoperasikan bisa. Dengan boleh kalian menggunakan garis bilangan, boleh menggunakan istilah hutang dan bayar. Yang penting kalian bisa mengoperasikan, ya. Dan di sini khusus pada operasi penjumlahan ada beberapa sifat, ada 5 sifat yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama adalah komutatif pertukaran, yang kedua adalah tertutup, yang ketiga adalah asosiatif, yang keempat adalah unsur identitas, yang kelima adalah inverse. Semuanya sudah kalian pelajari. Mungkin dari yang tertutup ini ada tertutup, kemudian ada inverse dan unsur identitas. Kemungkinan kalian baru tahu kali ini, tidak masalah. Yang penting nanti untuk kedepannya kalian sudah paham. Oh, ternyata bilangan bulat, operasi penjumlahan itu ada beberapa sifat. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, karena ini adalah operasi penjumlahan, kalau tidak after lagi kalau kita tidak membahas operasi pengurangan, di mana operasi penjumlahan dan pengurangan ini sangat identik ibaratnya bagai pinang dibelah dua, ada penjumlahan, ada pengurangan. Dan pasti anak-anak di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan ini nanti hampir sama, tidak akan jauh beda dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kita perhatikan dulu, dari operasi penjumlahan dan pengurangan tidak jauh beda. Karena apa? Yang penting kalian berpegang teguh pada aturan pertemuan dua tanda. Akan mau dibawa kemana? Ada beberapa soal penjumlahan atau pengurangan, tidak masalah. Ini contohnya di sini ya. Langsung saja beri contohkan pada soal di sini. Ini baru punya soal. Contoh ya di sini ya. 4 dulu. Kita lihatkan di sini anak-anak. Di sini contoh. Kerjakan di sini. Bagaimana hasil dari sama 9 dikurangi 3. Menggunakan garis bilangan boleh, atau kalian menggunakan hutang dan bayar tidak ada masalah. 9 dikurangi 3 pasti jawabannya 6. 5 dikurangi 8 pasti jawabannya, karena dia adalah besar pengurangnya, pasti tandanya negatif dulu. 8 dikurangi 5 pasti jawabannya 3. Hanya kita balik. Di sini negatif 13 dikurangi 9. Ya. Jadi sama-sama negatif, maka kita tulis negatif. Negatifnya bertambah. Bertambah berapa? 13 bertambah lagi ke kiri, tambah 9. Ketemunya adalah 22. Negatif 16 dikurangi negatif 6. Hati-hati, di sini adalah pertemuan dua tanda. Menjadi apa anak-anak? Menjadi positif. Oh, di sini. Maaf. Ketemunya adalah 22. Paham kan? Tidak ada masalah ya. Mudah sekali kan? Terus yang lanjutkan, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sampai nanti soal menggunakan suku 3. Ya, di sini kita lanjutkan ke bawah saja. Terus ya ada sip. Yang E sekarang. Negatif 15 dikurangi 9 dikurangi 13. Semuanya bertanda negatif, sehingga hasilnya pasti juga negatif anak-anak. Di sini yang kita lihat adalah 15, 9, 13. Jadi nanti di sini adalah 15 ditambah 9, itu ketemunya adalah
24 ditambah 13, ketemunya adalah 37 negatif. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang F, 32 dikurangi 21 dikurangi 14. Kalian boleh menggunakan sifat asosiatif dulu, boleh. Atau kita kurangkan satu per satu, boleh. Kita kurangkan di sini. 32 dikurangi 21, ketemunya berapa itu? Adalah 11. Oh, di sini adalah 11. Ya kan? 11. 11 dikurangi 14, ketemunya adalah 11 dikurangi 14. Ketemunya berapa, anak? Karena lebih besar yang belakang, karena lebih besar yang di sini, maka hasilnya negatif. Tinggal kita balik, 14 dikurangi 11, ketemunya adalah 3. Yang G, oke, kita turunkan. Bentar, kita turunkan biar tidak mengganggu. Ya. Akhirnya juga kita turunkan. Sama, negatif. Kita lihat di sini. Nah, kemudian ada lagi pertemuan dua tanda. Hati-hati. Satu persatu anak-anak ya. Negatif 18 dikurangi 11. Sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Bertambah lagi dia negatifnya dari 18 bertambah 11, yaitu berapa? Yaitu 29. Negatif ketemu negatif, jadinya positif 24. Hasilnya adalah 29 dikurangi 24. Karena yang besar adalah negatif, maka kita tulis negatif dulu. Negatifnya kita tulis 29 dikurangi 24, ketemunya adalah 5, negatif 5. Nah, lanjut ya anak-anak ya. Sekarang kita terakhir semuanya bertanda negatif sehingga hasilnya negatif. Negatif 7 bertambah lagi ditambah 27, 34 ditambah lagi 18, 34 ditambah 18 adalah ketemunya negatif 52. Nah, di sini inilah adalah operasi pengurangan dari bilangan bulat. Dan sekali lagi tidak ada sifat-sifat di dalam operasi bilangan bulat. Yang ada hanyalah nanti operasi aturan pertemuan dua tanda. Inilah yang nanti harus kalian ingat-ingat. Jangan lupa. Oke, itu dulu dari Pak Heri. Jika ada pertanyaan atau permasalahan, boleh kalian sampaikan pada Pak Heri. Bisa melalui WhatsApp, bisa lewat email, atau mungkin bisa lewat Telegram, atau kalian lewat blognya Pak Heri di heriws.com. Silahkan kalian buka di sana. Oke, Pak Heri akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.